Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai guys ya. Pada kali ini saya berlokasi di Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, di mana sedang dilakukan proses pencacahan tanah. Dan kali ini yaitu untuk menanam bawang merah. Bagaimana sih cara mencacah tanah atau membajak tanah yang akan dilakukan untuk penanaman bawang merah? Hasilnya bagaimana? Keuntungannya bagaimana? Ayo kita ikuti video selanjutnya. Tapi sebelum sahabat Gerai guys yang melanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Gerai guys ya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai guys ya, ini adalah tanah bekas tanaman padi di mana akan dilakukan penanaman bawang merah. Tapi sebelum dilakukan penanaman bawang merah, tanah terlebih dahulu harus dilakukan pengolahan tanah. Jadi sebelum ditanami tanaman bawang merah, yaitu karena ini adalah tanah bekas tanaman padi, maka dilakukan pembuatan bedengan, kemudian pembuatan selokan atau parit. Fungsi selokan sendiri adalah untuk menampung air, untuk drainase air, di mana nanti akan digunakan airnya untuk menyiram bawang merah, karena bawang merah sendiri adalah tanaman yang membutuhkan banyak air. Kemudian setelah dilakukan proses pembuatan bedengan dan pembuatan parit atau selokan, ini langkah selanjutnya tanah-tanah tersebut yang sudah dicangkul ini dilakukan proses pembajakan atau pemecahan tanah. Dan kali ini yaitu menggunakan alat pemecah atau pencacah atau alat pembajak, yang dimana ini sedang dilakukan proses pencacah atau pemecah tanah tersebut. Nah, kemudian setelah ini nanti akan dilakukan yaitu proses selanjutnya. Dan kali ini saya dengan Bapak Rojiun, beliau adalah petani atau pemilik lahan tanaman bawang merah ini. Tanah ini yang nantinya akan ditanami oleh bawang merah. Nah, sebelum dilakukan pencacahan, ini dilakukan penyiraman dengan menggunakan alat penyiram, yaitu yang biasa digunakan di Kabupaten Brebes, yaitu timba untuk penyiram. Nah, ini digunakan jika tanah terlalu keras atau tanah terlalu kering, sehingga nanti jika dilakukan pembajakan ini akan sulit. Maka sebelum dibajak, tanah tersebut disiram terlebih dahulu agar basah dan mudah untuk dibajak. Selanjutnya akan saya tanyakan pada Bapak Rojiun selaku petani, keuntungannya bagaimana dengan menggunakan mesin alat membajak? Apakah lebih cepat? Apakah hasilnya lebih bagus? Tetap ikuti video selanjutnya. Namanya mesin apa berarti? Oh, ini Ya. cacah bumi. Cacah bumi. Keluaran yang sekarang, yang dulu itu cacah cakar baja.
Yang ini cacah buminya. Gunanya ini untuk apa, Pak Waradi? Gunanya ya untuk membajak tanah. Tapi untuk bawang ya, untuk petani bawang khususnya. Bukan untuk petani padi. Iya. Istilahnya untuk cocok padi. Tapi kalau memang di gunung, di sini bisa untuk menyacah tanahnya. Kalau sini kan tanah lempung ini tanah liat. Jadi nggak bisa untuk tanam padi, misalnya untuk tanam bawang, untuk ngirit biaya. Nah, ini sedang dilakukan apa sih untuk bedengan-bedengan ini mau ditanami apa? Oh, ini nyacanya kan nyaca mau ditanemin bawang. Orang taninya ya begitulah, ininya yang sekali rapi. Iya. Ngirit biaya. Kan ini tanah bekas tanaman padi. Iya. Nah, ini langsung mau ditanam bawang merah. Nah, ini tahap yang keberapa yang sedang dilakukan pembajakan tanah ini? Kalau untuk pembajakan tanah ini yang pertama, tapi hasilnya seperti yang ketiga. Kalau yang manual? Yang manual. Jadi kalau istilahnya orang taninya buru-buru pengen nanam bawang, sekali di belakangnya ada yang ngorek, istilahnya meratakan tanahnya, ya bisa ditanam. Nah, untuk keuntungannya sendiri dengan manual, kemudian dengan sistem mesin pembajak atau pemecah tanah ya, ini perbandingannya berapa? Perbandingan jauh oleh perbandingan tenaga. Jauh sekali? Jauh sekali. Banding 3 sih ya. Kalau ini kan satu jalan aja menyacak itu, kalau yang buru-buru pengen tanam ya langsung jadi. Untuk uangnya bagaimana? Misal menggunakan tenaga kerja manusia dengan menggunakan mesin pencacah ini, lebih mahal yang mana? Lebih mahal yang manual. Yang manual. Kalau ini benar-benar ngirit biaya. Kemudian dilihat dari hasil tanahnya sendiri, lebih gembur yang mana ini, Pak? Kalau masalah gembur, kalau bajak sawah ini yang megang orang bener ya masih hebat cacah yang pakai mesin. Masih mesin. Dibandingkan dengan manual. Karena manual sekarang tahu sendiri generasinya nggak mumpuni. Jadi sangat mendukung sekali lah adanya mesin-mesin kayak ginian. Berarti ini kalau di sistem manual namanya ungkep? Iya, umpan pertama. Berarti dari kalau ini kan kalau mau dicacah kayak begini memang kalau habis di suat istilahnya langsung dilakukan pencacahan. Diratakan dulu. Seperti mau kedelaian, nanam kedelai. Tapi kalau memang orang biasa tanam kedelai nggak kayak begini, bedengannya langsung rata. Berhubung di sini istilahnya tukang suat bawangan semua, nyata harus diratakan dulu. Ini untuk lahan berapa hektar ini, Pak? Seperempat bau ya? Seperempat bau, misal menggunakan tenaga kerja berapa orang? Orang 8. Orang 8. Tapi dengan menggunakan mesin hanya 2 tenaga kerja ya? Lebih cepat dan lebih ringan. Lebih bagus hasilnya. Pak Tar, tadi kenapa ini kok harus disiram terlebih dahulu sebelum dilakukan pembajakan atau pemecahan tanah? Oh, itu tergantung tanahnya. Kalau celahnya keras mau dibajak ya, kalau hasilnya pengen bagus, tanahnya keras ya harus disiram dulu biar agak lembek. Iya. Biar empuk, dicacah, hasilnya langsung lembut, istilahnya bagus, Langsung gembur. langsung gembur.
Sahabat gerai Gazia, setelah ini selesai nanti akan dilakukan proses selanjutnya, yaitu dihaluskan, kemudian baru dilakukan penanaman bawang merah. Berbeda dengan menggunakan sistem manual, di mana setelah tanah sudah disuat atau dibuat bedengan dan selokan, maka langkah selanjutnya adalah menunggu kurang lebih selama 5 hari, yaitu menunggu tanah itu kering, kemudian baru digelar atau diratakan sama seperti menggunakan mesin. Kemudian dilakukan langkah selanjutnya, yaitu dicocrok atau dijeblos, kemudian dihaluskan. Tapi dengan menggunakan mesin pencacah ini atau penjajak ini hanya dilakukan yaitu 3 langkah. Pertama, pembuatan parit atau selokan, kemudian dilakukan pencacah mesin atau pemecah tanah, ini bisa dilihat, kemudian baru dilakukan menghaluskan tanah, yaitu dihaluskan. Nah, tujuannya adalah agar tanah itu gembur, selanjutnya nanti baru ditanami dengan bawang merah. Dan ini perlu diketahui adalah sawah bekas tanaman padi, berbeda dengan tanah bekas jagung atau tanaman bawang sebelumnya. Ini mungkin begitu panen bisa langsung dibajak, kemudian baru bisa langsung ditanami bawang merah. Karena ini adalah tanah bekas tanaman padi, maka harus dilakukan proses-proses yang sudah saya jelaskan tadi. Sahabat gerai Gazia, ini bisa dilihat untuk hasil tanahnya, yaitu lebih halus ya. Ini adalah hasil tanah dari proses pembajakan dengan menggunakan mesin. Kemudian ini setelah ini selesai, nanti karena ini kurang tebal, kekurangan tanah, ini nanti tanah bisa diambil dari parit atau selokan, diangkat kembali. Kemudian nanti dibiarkan tanah ini kering kurang lebih selama 1 minggu. Baru nanti selanjutnya dilakukan proses menghaluskan tanah ya. Ini kemudian selanjutnya baru ditanam. Jadi ada beberapa tahap. Ini adalah tanah dari bekas tanaman padi, kemudian dibuat selokan, dibuat bedengan, dan selanjutnya dilakukan pembajakan dengan menggunakan mesin bajak, dan nanti dibiarkan terlebih dahulu agar tanah ini kering. Jadi nanti akan menghasilkan tanaman bawang yang subur. Sahabat gerai Gazia, ternyata dengan menggunakan alat pembajak tanah ini untuk memecah tanah yang sebelumnya ini keras dan menggumpal besar-besar, ini digunakan dengan mesin pembajak ini lebih mudah, lebih cepat hasilnya, dan tenaga kerjanya pun lebih ringan. Dan selanjutnya ini nanti akan dilakukan yaitu langkah selanjutnya. Dan ini adalah tanaman bawang merah yang biasa ditanam di Kabupaten Brebes, karena saya sendiri sekarang lokasinya berada di Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terus dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat gerai Gazia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Terima kasih, salam gerai Gazia.